Bunda dan Ayah, kembali lagi dalam Sensitive Life, It's Expert Time. Nah, Bunda, gimana nih Bun kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bun. Hai juga Bunda, sehat-sehat ya Bun semuanya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tema yaitu menilai pertumbuhan bayi prematur. Narasumber kita hari ini nanti kita akan join bersama Dr. Agung Gautama, spesialis anak dari Rumah Sakit Medistra. Nah, bayi prematur itu apa sih? Jadi, bayi prematur itu merupakan bayi yang lahir pada usia kurang bulan. Jadi di bawah usia 37 minggu nih, Bun. Nah, untuk menilai pertumbuhannya bisa dengan mengukur berat badan, panjang badan, juga lingkar kepala. Kemudian juga perlu diketahui usia koreksi. Nah, apa sih usia koreksi? Kemudian bisa nggak sih kita menilai bayi prematur itu sendiri tanpa harus ke dokter? Kemudian ada nggak sih resiko jangka panjangnya jika persalinan nanti kita terjadi kurang bulan nih Bun? Nanti kita akan bahas ya Bun. Sebelum kita masuk ke tema, aku mau info ini ke Bunda. Jadi tanggal 17 November itu merupakan hari prematur sedunia. Khusus 2022, tema yang diangkat yaitu pelukan orang tua, terapi yang ampuh, aktifkan kontak kulit ke kulit sejak saat lahir. Nah, artinya ini dalam banget Bun, pas banget kayak pas kita persalinan nih. Jadi pas si bayi keluar tuh, entah itu persalinan yang kita lakuin per vaginam atau sesar atau bayinya itu prematur sekalipun, nah kontak dengan bunda, jadi ditaruh di dekapan gini, itu jadi hal utama yang bisa dilakuin. Selain bonding meningkat, si bayi juga belajar nih mengenali ibunya. Pastinya nih buat nyari tempat yang nyaman dan aman. Ya nggak sih Bun? Setuju dong ya Bun? Nah, sebelum kita join dengan Dokter Agung, aku mau infoin kalau kita ada giveaway yang akan kita bagi-bagikan untuk 3 orang pemenang. Hadiahnya ada Sensitive Moment Box, kemudian ada shopping bag sensitif, ada juga Natur's Beauty, kemudian tumbler sensitif. Oh iya, aku juga mau infoin juga nih, kalau mulai hari ini kita ada promo untuk pembelian kimo fetal Doppler di Tokopedia atau Shopee. Jadi potongannya itu lumayan Bun, 10% loh. Nah, kalau Bunda mau tahu bisa langsung ke official store kita di Danpak Farmaster ya. Oke, kita akan undang sebentar lagi Dokter Agung. Ditunggu. Halo dokter. Hai, Halo dok, gimana kabarnya dok hari ini dok? kabarnya baik, terima kasih. Semoga semuanya baik-baik saja juga. Oh alhamdulillah ya dok, semoga juga ya dok, amin. Jadi biar semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat, apalagi dalam cuaca yang lagi nggak menentu kayak gini ya dok. Nah dok, Betul. sebelum kita masuk ke tema nih dok, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat Medistra Hospital yang udah gabung bersama kami hari ini, juga buat Dokter Agung yang udah menyempatkan waktunya untuk gabung bersama Bunda dan Ayah nih. Dok, boleh dong dok kasih tahu Bunda dan Ayah nih, dokter praktek di Medistra setiap hari apa, kemudian jam berapa nih dok? Silahkan dok. Ya, saya Dr. Agung Gautama Tanura Harja, spesialis anak. Saya praktek di Medistra setiap hari, Senin hingga Sabtu, jam 8 hingga jam 12, dan hari Minggu sampai klinik jam 10 hingga jam 12. Jam 8 sampai jam 12 dok. Ya, betul. Kemudian hari Minggu. Jam 10 hingga jam 12. Oke baik dok. Nah jadi Bunda dan Ayah jika ingin konsul ke dokter bisa banget nih, silakan datang ke Medistra Hospital setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12, kemudian hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Atau jika ada pertanyaan seputar prakteknya hari apa untuk dokter lain bisa ke customer care WhatsApp-nya di 081752102000. Silakan ya Bunda. Kemudian atau bisa Bunda cek ke IG-nya Medistra di @medistra.hospital. Nah, Dok,
tema kita hari ini kan luar biasa nih dok. Kemudian kan hampir bertepatan dengan Hari Prematur Sedunia ya dok. Ya, betul. Judulnya itu kan menilai pertumbuhan bayi prematur. Nah boleh dong dok kasih tahu kita bayi prematur itu yang gimana sih dok? Bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang dari usia 37 minggu. Jadi, eh, prematur juga dibedakan apakah sangat prematur atau tidak. Jadi kalau sangat prematur misalnya lahir usia kehamilan 20 minggu itu sudah sangat prematur. Ya, halo dok. Ya, Kemudian tadi sangat prematur dan prematur dini atau gimana dok? yang sangat prematur. Jadi usia 24 minggu katakanlah, kemudian ibunya mengalami kontraksi dan akibatnya bayi harus dilahirkan. Jadi usia 24 minggu itu menunjukkan bahwa bayi sangat kecil, prematuritas. Oke, baik dok. Nah, peluang hidupnya sendiri nih dok. Kalau untuk bayi prematur itu berapa persen sih dok? Kemudian misalnya di Indonesia sendiri, apakah kasusnya tinggi atau memang tidak terlalu tinggi dan itu masih bisa diatasi? Itu gimana dok? Kasus prematur di dunia itu data yang ada, data yang sangat lama ya, 2000 tahun 2015. Jadi kurang Mhm. lebih itu ada 15 juta kelahiran prematur ya di dunia. Ya, kalau diperbandingkan 1 dibanding 10 kelahiran. Tapi itu data yang sangat lama karena data ini belum banyak diupdate. Nah, di Indonesia sendiri kurang lebih pada tahun 2018 dari data Kemenkes itu menunjukkan sekitar kurang lebih 700.000 kelahiran prematur setiap tahunnya. Untuk bayi prematur sendiri tergantung seberapa prematurnya. Karena kalau extremely prematur atau sangat prematur, maka angka harapan hidup tidak sebesar bila bayi prematur. Jadi misalnya bila bayi lahir Mhm. uh, lebih dari 28 minggu hingga 36 minggu, maka angka uh, persentase untuk hidupnya jauh lebih tinggi, bisa mencapai 95%. Tetapi bila lahir usia 24 minggu, maka kalau di Indonesia sendiri mungkin angka kemungkinan hidup itu kurang lebih sekitar 40 hingga 50%. Tetapi bila di Jepang, angka Mhm. meskipun lahir dengan usia kehamilan 20 sampai 24 minggu, itu angka harapan hidupnya bisa mencapai 85%. Oke, berarti di Jepang peluang hidupnya lebih besar ya dok. Itu disebabkan karena apa sih dok? Disebabkan karena satu, teknologi yang ada, Mhm. kemudian ketersediaan alat dan obat-obatan. Kita tahu bahwa di Indonesia kita agak lebih terbatas dibandingkan di Jepang. Demikian pula dengan teknologi. Jadi, tetapi biarpun kita teknologi tidak sebaik di Jepang, di Rumah Sakit Medistra sendiri kita juga handle bayi-bayi dengan kelahiran prematuritas di usia kehamilan 24 minggu dengan angka harapan hidupnya juga cukup tinggi. Oke, baik dok. Berarti untuk di rumah sakit medis sendiri udah cukup mumpuni ya dok untuk Sudah, apa mengatasi hal tersebut ya dok. Oke, baik dok. betul. Nah dok, eh, untuk terkait risiko jangka panjangnya nih dok, ada hubungannya nggak sih dok kelahiran bayi prematur itu? Apakah mungkin ada penyakit tertentu atau ada risiko-risiko tertentu yang bakal dialami oleh si bayi ini dok? Bayi yang prematur itu sebenarnya sama seperti bayi yang cukup bulan, tetapi perbedaannya adalah organ sistem yang belum ready, ya. Sehingga misalnya pada bayi prematur ada istilah uh, hyaline membran disease atau paru-paru yang belum matang, sehingga bila usia kehamilan kurang dari 35 minggu dan bayi harus dilahirkan, biasanya Hmm. sejawat dokter kebidanan akan memberikan steroid dengan tujuan untuk pematangan paru, sehingga bayi bisa
diharapkan lebih baik kondisi paru-parunya dibanding bila tidak diberikan steroid. Itu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Dok, ada pertanyaan juga nih dok. Dok, bagaimana sih dok cara kita menilai pertumbuhan bayi prematur? Apakah harus dari penilaian dokter atau bisa diketahui sendiri di rumah nih dok? Silakan dok. Penilaian bayi prematur agak sulit dilakukan bila kita tidak punya basic menilai. Jadi memang selalu disarankan bila ibu atau bapak memiliki bayi prematur, maka sebaiknya datang ke dokter anak yang nanti akan dilakukan assessment untuk bayi prematur ini sendiri. Karena bayi prematur memiliki banyak hal problematik yang bisa terjadi baik pada saat dilahirkan maupun setelahnya setelah pulang. Gitu. Oh gitu. Mungkin Oke. saya sharing sedikit. Mm-mm. Kalau seandainya ibu bapak dikatakan oleh dokter sejawat, dokter kebidanan, Bu, ini bayinya harus dilahirkan segera, tetapi usia kehamilan masih kurang dari 37 minggu. Maka ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus siap ya, karena kan tentu uh, organ-organ dari bayi yang belum matang. Jadi persiapan untuk neonatal intensive care unit juga perlu dipertimbangkan, ventilator, obat-obatan yang ada, dan juga tergantung dari ketersediaan tenaga baik dokter intensif neonatologis maupun ketersediaan daripada perawat. Hal ini yang harus ibu bapak pertimbangkan supaya ketika bayi dilahirkan, bayi ini bisa tumbuh dan kembang dengan baik. Gitu. Oke, baik dok. Seperti pemaparan dokter sebelumnya, bahwa kondisi bayi prematur itu kan tidak bisa dinilai sendiri ya dok, dan harus ke dokter Betul. anak. Nah dok, Ya. seberapa sering sih dok kita harus memeriksakan si adik bayi ini ke dokter anak sendiri? Apakah mungkin lebih setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau gimana sih dok? Uh, Mungkin kita mundur sedikit ya sebelum kita bahas tentang berapa sering kita ke dokter anak. Jadi ketika bayi misalnya bayi dilahirkan prematur dengan usia kehamilan katakanlah 28 minggu. Berat badan di situ bisa tergantung berat badannya berapa, bisa 1000 gram, bisa 1200 ya. Tetapi tentu yang pertama harus dialami bahwa bayi ini harus bisa minum ya. Bila proses-proses selama perawatan bisa dilalui dengan baik, maka bayi ini harus bisa minum dengan sendirinya. Karena ini yang akan menunjang tumbuh kembang berikutnya. Kemudian keterampilan daripada orang tua untuk merawat bayi, karena merawat bayi kecil tidak sama seperti merawat bayi besar. Ya, jadi ini biasanya kita sebagai dokter anak akan mengajari orang tua bagaimana perawatan yang harus dilakukan di rumah. Berapa sih berat badan yang diizinkan untuk boleh pulang? Secara garis besar, berat badan yang diizinkan boleh pulang dari rumah sakit itu ada yang memakai patokan 1.800 gram sampai 2.000 gram. Tetapi tetap tergantung dari kesiapan orang tua, karena kalau dokternya yang bertanggung jawab di NICU menilai orang tua belum mampu, maka bayi tentu tidak akan diizinkan pulang. Setelah bayi pulang, maka akan dievaluasi, disarankan 1 minggu setelahnya. Jadi bisa dideteksi bila ada problem, karena orang tua kan mulai transfer tanggung jawab dari NICU menuju ke rumah. Jadi 1 minggu setelahnya diobservasi, biasanya orang tua diperkenankan memiliki handphone daripada dokter, ya, sehingga bila ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung bertanya. Itu. Bila tidak ada masalah setelah kontrol 1 minggu, maka kontrol selanjutnya bisa dilakukan sebulan sekali. Oke dok. Oke baik dok, terima kasih dok. Berarti memang
tidak ada patokan khusus ya dok, cuma tetap disarankan kontrol setidaknya pada minggu pertama, kemudian pada 1 bulan pertama ya dok. Ya, betul. Oke baik dok, terima kasih dok. Dok, ada yang bertanya nih dok, apakah ada hubungannya antara kelahiran prematur dengan perkembangan IQ si anak nih dok untuk kedepannya? Uh, Mayoritas sebagian besar bayi yang lahir prematur tentu kan otak juga belum bertumbuh kembang dengan sempurna, sehingga yang kita lakukan adalah kita mengevaluasi tumbuh kembang si anak. Jadi kita bisa menggunakan banyak alat ukur untuk menilai tumbuh kembang anak. Yang pertama kita melihat kenaikan daripada berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kemudian kedua, kita bisa menilai milestone daripada anak itu sendiri. Tentu kita harus menggunakan usia koreksi, karena bayi prematur kan tidak sama, ya. Jadi di situ kita beberapa hal yang bisa digunakan alat ukur untuk menilai milestone-nya apakah sesuai atau tidak. Bisa menggunakan Denver, bisa menggunakan Bailey. Jadi hal ini bisa didiskusikan nanti dengan sejawat dokter anak di tempat Bapak Ibu berkonsultasi dengan dokter anak di sana. Tetapi secara prinsip kurva tumbuh kembang ini harus selalu diplot dan dibawa sehingga kita bisa menilai. Kurva bisa banyak digunakan. Salah satu yang cukup populer di Indonesia itu adalah kurva Fenton. Jadi ini untuk bayi yang sudah lulus dari NICU dan pulang, dan ini akan dipantau tumbuh kembangnya dari tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Oke baik dok, terima kasih dok. Nah terkait untuk NICU sendiri dok, apakah setiap bayi prematur pasti masuk NICU atau memang ada kondisi tertentu nih dok? Dan kemudian tujuannya tuh apa sih dok? Sampai si bayi itu harus masuk NICU dok? NICU singkatan Neonatal Intensive Care Unit. Jadi tergantung seberapa permasalahan yang dimiliki oleh bayi. Bila bayi katakanlah lahir usia 35-36 minggu, kondisi stabil, baik, maka biasanya dirawat di ruang kamar bayi biasa. Ya, tetapi bila bayi katakanlah lahir di bawah katakanlah 28 minggu, maka tentu membutuhkan alat bantu nafas. Nah, untuk alat bantu nafas ini maka bayi kita rawat ke level yang jauh lebih tinggi. Jadi di NICU sendiri kita bedakan level 1. Level 1 itu level yang biasa untuk perawatan bayi pada umumnya, termasuk bayi-bayi cukup bulan. Level 2 itu intermediate, jadi bayi-bayi yang membutuhkan alat bantu napas yang sederhana, contohnya bubble CPAP, ya, untuk memastikan bahwa paru-paru tetap terbuka dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan baik. Dan level 3 yang membutuhkan perawatan yang jauh lebih intensif, ya, di mana bayi-bayi pada umumnya yang menggunakan alat bantu nafas atau ventilator. Jadi itu perbedaannya. Oke baik dok, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok, ada Bunda Asraf. Dia bertanya, apakah pertumbuhan dan perkembangan bayi yang dikatakan prematur itu lambat? Kemudian apakah bayi prematur bisa bertumbuh dengan baik selayaknya bayi normal, dok? Pertumbuhan bayi prematur sebenarnya bukannya lambat, tetapi mengikuti, ya, sama seperti bedanya kalau hamil itu tumbuhnya di dalam rahim. Tetapi ini kan tumbuh di luar rahim, jadi prosesnya sebenarnya sama saja. Untuk tumbuh kembangnya sebenarnya sama, dan banyak bayi prematur yang juga akhirnya tumbuh kembangnya sama seperti bayi cukup bulan. Ya, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Tetapi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat kondisi-kondisi di dalam perawatan NICU, karena di NICU sendiri baik misalnya menggunakan oksigen
maka oksigen ini maka ketika bayi berusia usia tertentu itu atau 4 minggu setelah lahir itu kita lakukan pemeriksaan mata untuk melihat apakah ada retinopathy of prematurity. Ya, kemudian bayi-bayi yang prematur juga bisa mengalami perdarahan di otak. Oleh karena itu USG kepala disarankan dilakukan pada bayi-bayi kecil. Bayi prematur juga beresiko katakanlah kelainan jantung. Jadi misalnya ada istilahnya patent ductus arteriosus atau PDA yang membuka, yang seharusnya ini menutup. Nah, PDA yang membuka ini yang membahayakan. Sehingga ada obat yang perlu diberikan, contohnya ibuprofen yang sangat berguna atau indometasin yang bisa juga digunakan untuk menutup lubang yang ada di jantung atau PDA ini. Bila bayi juga bisa memiliki masalah lainnya, contohnya osteopenia of prematurity. Jadi ini masalah kalsium dan fosfor di dalam tulang, sehingga ini juga harus dipantau. Jadi ketika kita melakukan perawat bayi-bayi prematur, tentu semua ini kita pantau, kita lihat untuk meminimalkan komplikasi yang terjadi pada bayi. Nah, pada saat bayi prematur juga dirawat, kita upayakan segera setelah bayi ini stabil, bayi harus minum. Ya, minum tentu tidak sama seperti bayi cukup bulan yang bisa minum sekian cc, tidak bisa. Tapi kita berikan profit feeding sedikit, ya. Yang penting saluran cerna ini terpapar. Yang kita harapkan adalah ASI dari ibu. Jadi misalnya ASI ibu yang keluar hanya 1 cc cukup kita berikan. Ya, karena ASI ini yang membantu untuk tumbuh kembang daripada saluran cerna si bayi. Jadi hal-hal ini yang kita diskusikan dengan orang tua supaya perawatan bayi di NICU bisa lebih optimal. Nah, saran saya buat bunda, bila seandainya kehamilan bunda bermasalah, maka baiknya dilakukan prenatal counseling. Nah, ini mungkin belum umum ya di Indonesia, tetapi beberapa kali saya melakukan prenatal counseling. Jadi buat kehamilan yang bermasalah, maka ibu, bapak bisa konsultasi dengan dokter anak yang akan merawat bayinya nanti. Jadi berdiskusi tentang apa yang akan terjadi, apa yang harus dipersiapkan, apa saja yang akan ditemukan nantinya setelah bayi dilahirkan. Ini semoga kedepannya di Indonesia bisa berjalan ya. Amin. Oke dok, nah seru banget nih dok terkait perinatal counseling itu bunda dan ayah boleh konsul ke dokter anak itu berapa kali sih dok? Misalnya atau cukup 2 kali selama kehamilan atau gimana nih dok? 2 minggu lalu ada seorang keluarga ya, mereka hamil sekitar 32 minggu. Kemudian dokter kebidanannya mengatakan bahwa ini ada permasalahan yang ditemukan. Sehingga dari dokter kebidanan disarankan silakan berkonsultasi dengan dokter anak ini ke saya untuk mendapat gambaran yang jauh lebih jelas hal apa yang akan dihadapi pada saat bayi nanti itu dilahirkan. Hal-hal ini yang akhirnya saya berdiskusi dengan keluarga supaya hal-hal ini keluarga tidak kaget pada saat bayi baru akan dilahirkan nanti. Jadi mereka sudah memprediksi, melihat hal-hal apa yang akan dihadapi. Prenatal counseling tidak perlu berulang kali, sejauh orang tua sudah merasa jelas, 1 atau 2 kali itu sudah cukup. Oke baik dok, berarti 1 sampai 2 kali aja sudah cukup ya dok. Itu Ya. berlaku juga orang tua harus konsul ke konselor laktasi juga ya dok? Untuk konselor laktasi bisa dilakukan pada saat menjelang kehamilan, katakanlah misalnya usia 32, kehamilan 32 minggu ke atas ya.
Jadi di sana bisa diajari teknik-teknik bagaimana menyusui, teknik-teknik bagaimana mempersiapkan puting susu. Maaf, bila misalnya beberapa puting susu kan mendem masuk ke dalam. Jadi bagaimana cara supaya puting susu ini bisa keluar. Dan ini akan membantu bayi untuk bisa minum. Bagaimana cara perawatan payudara, bagaimana cara pijat payudara, semua ini bisa dilakukan dengan konselor laktasi juga atau dengan dokter anak yang Bapak Ibu biasa kunjungi. Oke, baik dok. Dok, terkait ASI nih dok, bener nggak sih dok kalau bayi prematur itu refleks hisapnya itu tidak sebaik bayi yang lahir normal dok? Dan bener nggak sih dok ada hubungannya kalau lahir prematur itu si ibunya nggak bisa nyusuin langsung keluar gitu dok ASINya? Pada saat bayi prematur dilahirkan, maka yang utama kita harus menilai bagaimana kestabilan daripada si bayi, khususnya hemodinamik. Hemodinamik ini bagaimana kebugarannya kita nilai. Bila bayinya tidak bugar, tentu kita langsung membawa ke NICU untuk dipasang alat-alat, contohnya alat bantu napas atau ventilator. Kemudian kita cek gula darah. Bila gula darahnya sangat rendah, maka mau nggak mau harus dipasang infus, diberikan cairan glukosa. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan mengapa pada bayi prematur kadang-kadang bila bayinya tidak bugar, kita tidak ketemukan dengan ibunya dulu, tetapi kita selamatkan dulu. Tetapi bila bayi prematurnya bugar, maka bunda boleh menggendong bayi. Ya, bunda boleh skin to skin kontak gitu. Jadi itu. Nah, ASI sendiri ingat bahwa kebutuhan ASI ini jadi komposisi ASI sesuai dengan usia kehamilan. Jadi bila semakin prematur, maka komposisi ASI nutrisinya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika bunda melahirkan pada usia cukup bulan. Karena komposisi ASI sangat berbeda. Jadi itu sebabnya kita selalu mengutamakan pemberian ASI dari ibu tersebut. Kenapa? Karena itu nutrisinya sangat cocok untuk si bayi. Ya, memang bila bunda belum bisa atau katakanlah ASINya belum keluar, maka opsi yang kita berikan adalah ASI donor. Tetapi harus diketahui ASI donor kan mayoritas adalah bayi-bayi cukup bulan, di mana nutrisinya tidak sebaik nutrisi yang dihasilkan oleh bunda sendiri di usia kehamilan tersebut. Oke, baik dok. Berarti tetap ASINya secara nggak langsung tidak berpengaruh ya dok. Bisa keluar, tapi kadang-kadang memang tidak langsung keluar ya dok. Dan Ya, untuk donor ASI sendiri itu bukan itu ada aturan-aturan khususnya kan ya dok? Misalnya atau betul. harus sesama jenis kelaminnya harus sama. Kemudian kita harus tahu riwayat kesehatan si ibunya juga ya dok. Betul, betul sekali. Jadi untuk ASI sendiri biasanya dilakukan screening, ya, di mana ibunya di screening hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, sifilis. Jadi hal-hal ini kita secara medis untuk berupaya supaya tidak menularkan penyakit melalui ASI-ASI donor. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Terkait kenaikan berat badan nih dok, umumnya berapa sih dok naiknya pada minggu-minggu awal nih? Atau mungkin si adik bayi justru turun berat badannya? Apakah itu normal dok? Secara umum berat badan bayi diizinkan untuk turun kurang lebih sekitar 12% maksimum dari berat lahir. Ya, kemudian ini untuk bayi cukup bulan ya. Dan kemudian berat badan bayi ini harus kembali ke berat lahir paling tidak dalam waktu 7 sampai 14 hari. Untuk bayi-bayi prematur bisa tidak turun, bisa. Tetapi tetap kita akan memantau kurva bayi berdasarkan kurva Fenton. Jadi untuk menilai
asupan nutrisi yang diberikan pada bayi. Jadi bila bunda memiliki bayi prematur, bunda bisa menanyakan kurva tumbuh kembang bayi yang biasanya sejawat dokter di neonatologis akan membuat kurva tersebut dan bunda bisa melihat grafiknya tumbuh kembangnya bagaimana. Karena kurva tumbuh kembang sangat penting ya bunda. Itu. Lalu secara umum kenaikan berat badan bayi prematur yang kita harapkan adalah sekitar 20 hingga 25 gram per hari. Sedangkan pada bayi-bayi cukup bulan, kenaikan berat badan bisa sekitar 30 gram per hari. Oke, baik dok, terima kasih dok. Nah dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta sih dok, kalau bayi prematur itu ada hubungannya dengan Down syndrome nih dok? Itu mitos, itu tidak ada hubungan sama sekali. Down syndrome berhubungan bila satu, usia bunda atau usia ayah itu sudah lebih tinggi. Jadi cut off beberapa, bila usia 35 tahun atau lebih, maka resiko akan meningkat sejalan dengan usia, baik dari bunda maupun dari bapak. Sehingga kita harapkan bila bunda hamil di usia-usia 35 tahun, 40 tahun, maka sebaiknya melakukan prenatal screening dengan dokter kebidanan untuk menilai apakah ada resiko Down syndrome atau tidak. Oke, baik dok, terima kasih dok. Dok, apakah kita juga berpeluang melahirkan prematur jika si ibu kita itu ngelahirin kita juga prematur dok? Belum tentu. Kalau si ibu melahirkan kita prematur, apakah nanti bayi ketika hamil akan melahirkan prematur? Belum tentu. Karena penyebab prematuritas itu banyak sekali. Salah satunya bisa infeksi, ya. Jadi katanya infeksi di saluran kencing bisa menyebabkan kehamilan menjadi terganggu dan kontraksi sehingga bayi harus dilahirkan. Bisa juga disebabkan karena adanya preeklamsia, itu penyakit yang pada umumnya ditemukan pada bayi ibu-ibu hamil, ya di mana tekanan darah tinggi, ditemukannya ada protein di dalam urin, itu juga bisa menyebabkan bayi harus dilahirkan secara prematur. Bisa juga karena sebab-sebab lain, contohnya dalam pemantauan sejawat dokter kebidanan, ternyata bayi ini tidak bertumbuh atau istilahnya IUGR, intrauterine growth retardation. Maka bila bayi tidak bertumbuh, maka kadang sejawat akan memberikan dulu untuk pematangan paru, yaitu steroid, lalu kemudian dipertimbangkan untuk dilahirkan lebih awal, dan kemudian bayi dibesarkan di luar rahim. Jadi hal-hal ini yang perlu dipertimbangkan. Oke, baik dok, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana dengan membawa bayi keluar dok? Apakah ada patokan khususnya terkait bayi prematur boleh dibawa keluar dok? Misalnya kalau si bunda sama ayahnya mau ngajak jalan-jalan ke mall nih dok, atau gimana dok? Itu ada patokannya nggak sih? Atau misalnya harus udah di atas 6 bulan atau harus udah di atas 1 tahun, itu gimana dok? Sebenarnya patokan itu tidak ada. Jadi kalau mau ke mall boleh nggak? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan sama sekali, ya. Tetapi secara prinsip yang harus dipahami satu, yaitu bila ada ketika lagi jalan-jalan di mall nih ya, terus ada yang batuk-batuk di samping kita, ya kan kita nggak bisa ngusir orang tersebut, ya. Jadi bunda, ayah yang harus segera menjauh. Mengapa? Karena batuk-batuk ini kan percikan-percikan itu bisa menyebar melalui udara dan akhirnya dihirup si kecil dan akhirnya bayi bisa tertular penyakit. Itu. Kedua, biasakan adalah untuk cuci tangan. Nah, ini adalah good habit ya. Kebiasaan yang baik yang harus dilakukan ayah dan bunda. Jadi
cuci tangan sebelum memegang si kecil. Jadi biasanya saya selalu mengajari pasien-pasien saya 5 hal yang harus dilakukan secara rutin agar cuci tangan menjadi kebiasaan. Yang pertama, cuci tangan sebelum makan, termasuk cuci tangan sebelum memberi makanan atau menyusui si kecil. Dua, cuci tangan sebelum dan sesudah dari toilet, termasuk sesudah membersihkan pampers, popok, harus cuci tangan. Tiga, cuci tangan sebelum memegang wajah, termasuk dalam hal ini kalau punya bayi kecil, tentu kita harus cuci tangan dulu sebelum memegang si kecil, ya. Keempat, cuci tangan setelah selesai bermain-main pada anak-anak kecil ataupun pada orang dewasa setelah bermain dengan gadget, karena gadget paling jarang kita bersihkan. Dan terakhir, sesampainya di rumah, entah dari mall, dari rumah sakit, dari manapun, biasakan cuci tangan supaya apapun yang menempel di tangan kita ini tidak kita bawa masuk ke dalam rumah. Dengan kebiasaan cuci tangan ini, maka akan sangat mengurangi resiko si kecil jadi sakit. Jadi hal-hal ini yang sederhana, tetapi memang perlu dilakukan buat ayah dan bunda. Dan bila mengajak bayi ke mall, jangan lupa bayi kecil mungkin minumnya harus tiap 2 jam atau tiap 3 jam. Jadi betul-betul diperhatikan jam minum, pada saatnya jam minum ya tetap harus minum. Nah, sebaiknya ke mall yang ada tempat di mana bisa menyusui bayi, karena saat ini kan mall banyak ya tempat untuk menyusui bayi. Nah, terakhir ingat cuci tangan sebisa mungkin, karena sekarang lagi ngetren semua apa-apa pakai hand sanitizer. Sebisa mungkin bila ada air dan sabun, cuci tangan dengan air dan sabun yang air mengalir dan sabun. Tidak menggunakan hand sanitizer. Bila tidak ada, boleh digunakan hand sanitizer. Oke, baik dok. Berarti memang ada protokol-protokol kesehatan yang perlu Bunda dan Ayah patuhi ya dok, untuk membawa si adik ke mall gitu ya dok. Baik dok, Betul. pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, gimana terkait imunisasi? Bayi prematur itu jadwal imunisasinya mundur atau gimana nih dok? Dibandingkan dengan bayi normal? Untuk imunisasi sebenarnya mengikuti usia kronologis, jadi bukan usia koreksi. Usia koreksi dipakai untuk melihat tumbuh kembang si kecil. Jadi usia kronologis yang kita pakai untuk imunisasi. Jadi misalnya bayi sudah usia 1 bulan, setelah pulang dari rumah sakit ya kita bisa berikan BCG dan lain sebagainya. Hal-hal yang penting adalah untuk imunisasi hepatitis B saja, yang biasanya tidak diberikan di awal. Imunisasi hepatitis B itu diberikan bila berat badan bayi paling tidak sekitar 2 kilo, maka bisa dihitung sebagai dosis pertama. Bila belum mencapai 2 kilo dan vaksin hepatitis B diberikan, maka tidak bisa dihitung sebagai dosis pertama. Tetapi secara garis besar usia kronologis yang kita pakai untuk imunisasi. Oke, baik dok. Berarti memang usia kronologis bukan usia koreksi ya dok. Terima kasih Betul. dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, bagaimana sih dok upaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi prematur dok? Karena kan sebelumnya dokter sempat menyampaikan kalau orang tua bakal ada wejangan-wejangan yang bakal dokter anak sampaikan kan ya dok, sebelum pulang ke rumah. Nah, biar tumbuh kembangnya optimal itu harus gimana sih dok? Secara umum tumbuh kembang bayi prematur maupun bayi cukup bulan juga sebenarnya sama. Yang pertama adalah asupan nutrisi. Nah, pada bayi-bayi prematur karena kalori daripada ASI itu tidak terlalu tinggi, kadang-kadang kita menggunakan yang namanya human milk fortifier. Tujuannya pemberian human milk fortifier ditambahkan di dalam ASI adalah untuk meningkatkan kalori, sehingga bayi mendapat kalori lebih banyak meskipun yang diminum lebih sedikit, ya. Sehingga kita harapkan kenaikan berat badan yang lebih optimal. Kedua, stimulasi ya sama seperti bayi-bayi pada umumnya, boleh dilakukan pijat bayi, boleh diajak berbicara, direspon,
Jadi hal-hal ini yang membantu untuk tumbuh kembang si bayi kecil ini sendiri. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Halo dok. Ya, sama-sama. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok dari Bunda Arisyar. Dok, jika anak prematur mengalami kebocoran jantung, baiknya kapan ya dok bisa dioperasi? Nah, secara umum kan ayah bunda mengenal kebocoran jantung. Tetapi dalam hal ini yang penting adalah kita melakukan dulu konsultasi dengan sejawat dokter jantung anak dan akan dilakukan 2D echo. 2D echo itu adalah USG yang bisa menilai anatomi daripada kondisi jantung. Dilihat lubangnya ini ada di mana. Bila bayi prematur, problem yang paling utama ditemukan adalah PDA atau patent ductus arteriosus. Ini biasanya dilakukan di awal tidak dengan operasi, tetapi diberikan obat seperti indomethacin atau ibuprofen, atau saat ini beberapa sejawat menggunakan paracetamol. Tujuannya apa? Supaya patent ductus arteriosus ini menutup. Bila patent ductus arteriosus tidak menutup sama sekali dan patent ductus arteriosusnya cukup besar, maka bisa dilakukan saat ini bedside operasi untuk melakukan ligasi. Ligasi itu penutupan dari patent ductus arteriosus. Nah, kelainan jantung lain bisa terdapat tidak? Bisa. Kelainan jantung sangat banyak. Jadi tetap konsultasi dengan dokter jantung anak sangat diperlukan untuk melakukan 2D echo untuk menilai anatomi kelainan jantung apa. Setelah itu baru ditentukan kapan perlu dilakukan koreksinya. Kadang-kadang beberapa tidak dilakukan koreksi sama sekali karena misalnya ASD ASD adalah arterial septum defect atau VSD yang kecil biasanya tidak dilakukan operasi sama sekali. Bila sangat besar maka mungkin dilakukan pada saat bayi berusia 4 sampai 6 bulan atau paling tidak dengan berat badan yang kita saat ini beberapa sejawat bedah jantung menginginkan antara berat badan 6 hingga 8 kilo. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, apakah anak prematur boleh dimandikan dok? Boleh sekali dimandikan. Kenapa? Karena ingat kulit kita ini kadang kita berkeringat dan kulit kita ini juga banyak sekali bakteri-bakteri di kulit ya. Jadi kita juga harus mandi. Tujuannya apa? Untuk mengurangi populasi daripada bakteri yang ada di kulit kita. Sehingga selalu gunakan sabun mandi. Tentu sabun mandi dicari yang cocok untuk bayi, yang gentle, karena bayi prematur kan kulitnya lebih tipis dibandingkan bayi-bayi yang cukup bulan. Ya, kadang-kadang boleh digunakan moisturizer pelembab bila diperlukan untuk bayi-bayi prematur ini. Oke, baik dok. Itu cukup sekali sehari atau boleh 2 kali sehari dok untuk memandikan bayinya? Minimal sekali sehari. Boleh 2 kali sehari juga. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Bunda Atul. Dok, apakah anak prematur dapat mengalami keterlambatan bahasa? Keterlambatan bahasa bisa atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Ya, jadi kita harus memastikan dulu bahwa yang milestone atau tumbuh kembang anak dinilai berdasar usia koreksi. Nah, mungkin Bunda bingung usia koreksi apa sih ya? Usia koreksi, jadi misalnya Bunda melahirkan si kecil pada usia 30 minggu, ya, 30 minggu. Maka usia koreksi menjadi 40 dikurang 30 minggu. Jadi bayi ini usia koreksinya minus, ya, minus 10 minggu. Ya, dengan gitu. Nah, misalnya usia kronologisnya saat ini sudah usia 20 minggu, ya. Usia kronologisnya sudah 20 minggu. Maka usia koreksinya adalah 20 dikurang 10,
Jadi usia koreksi bayi ini menjadi 10 minggu. Meskipun secara kronologis, usia kronologisnya udah 20 minggu atau 5 bulan, tapi usia koreksi bayi ini karena lahir di usia 30 minggu menjadi usia koreksinya adalah 2,5 bulan atau 10 minggu. Jadi itu yang kita gunakan. Oke, baik dok. Oke. Berarti memang usia koreksi dan usia kronologis beda ya dok. Dan perhitungannya seperti Berbeda. yang dokter sebutkan ya Bunda. Baik dok. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih dok dari Bunda Wina. Dok, bagaimana ya dok untuk pemenuhan nutrisi bayi prematur agar imunitas tubuhnya meningkat dok? Agar imunitas tubuh meningkat, maka kita harapkan Bunda bisa memberikan ASI. Jadi utama selalu ASI, ASI, ASI. Kenapa? Karena ASI yang Bunda hasilkan ini sesuai nutrisinya yang diperlukan oleh bayi. Ya, sebisa mungkin ASI sendiri. Ya, karena nilai nutrisinya akan lebih cocok untuk si kecil sesuai dengan usia si bayi dibandingkan menggunakan ASI donor. Apabila tidak ada, maka boleh digunakan ASI donor. Bila seandainya katakanlah di tempat di mana Bunda tinggal tidak ada ASI donor juga, tidak bisa meminta dari teman-teman Bunda, ya maka dipertimbangkan baru menggunakan formula. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Apakah bayi prematur rentan mengalami stunting dok? Rentan mengalami stunting bisa ya, bisa tidak. Sejauh Bunda menyusui dengan baik, ya, kemudian mengikuti anjuran dari dokter Bunda, evaluasi tumbuh kembang, kemudian diplot tumbuh kembangnya di kurva yang ada, maka kita harapkan kejadian stunting ini tidak terjadi. Kedua, pada saat Bunda menyusui, Bunda juga harus mengingat bahwa Bunda harus makan makanan yang bernutrisi, karena kalau tidak kan kecukupan untuk nutrisi di ASI akan berkurang. Ya, Bunda juga harus cukup istirahat, karena kalau Bunda tidak istirahat maka produksi ASI juga akan menurun. Jadi Bunda harus rileks supaya Bunda tidak mengalami apa yang kita bilang baby blues. Mungkin pernah dengar baby blues? Ya, Iya dok. baby blues adalah sindrom di mana Bunda menjadi benci sekali dengan bayinya. Ya, jadi ini yang disebabkan mengapa? Karena Bundanya stres. Sehingga bila Bunda sedang kelelahan, saya selalu menasihati Bunda boleh mengambil me time. Me time itu apa? Ya Bunda hobinya apa? Pergi titipin bayi si kecil ke ayah atau ke opa, oma. Bunda rileks sendiri aja. Ambil beberapa jam supaya Bunda bisa rileks, jadi tidak stres ketika menyusui, karena memang menyusui itu melelahkan ya, yang saya lihat. Tetapi memang bonding yang dihasilkan Bunda dengan si kecil ini menentukan masa depan si kecil itu. Iya dok, setuju banget dok. Memang me time benar-benar dibutuhkan dok. Aku juga ngalamin Betul, sih dok waktu abis ngelahirin itu baby bluesnya berasa banget. Jadi kita berasa yang serba salah ya dok. Kok ini nggak betul. kok ini nggak kenyang-kenyang, kok maunya nangis terus sampai kayak gitu sih dok. Betul, dan dukungan dari suami, dukungan dari orang tua ataupun mertua sangat dibutuhkan ya. Karena kadang-kadang, mohon maaf, kalau tinggal dengan mertua malah dimaki-maki, dibentak-bentak. Kok kamu nggak netein, kok kamu malah pergi jalan-jalan, kok kamu begini. Jadi ini tetap harus didiskusikan bersama, karena ini kan menentukan keberhasilan menyusui si kecil. Iya betul dok. Terima kasih dok jawabannya dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Apa saja sih dok tanda bahaya dari tumbuh kembang si bayi prematur yang harus segera diperiksakan ke dokter dok? Tanda bahaya satu, secara umum bayi yang tidak mau minum, ya, karena bayi yang tidak mau minum akan terjadi dehidrasi atau kurang cairan. Baik bayi prematur, bayi cukup bulan maupun orang dewasa dan orang tua sekalipun,
kan harus kencing. Jadi secara yang sederhana adalah lihat apakah bayinya kencing atau tidak. Paling tidak bayi kita harus kencing sebagai manusia itu 1 kali tiap 6 jam. Bila dalam 6 jam kita nggak kencing-kencing, berarti kita harus hati-hati. Ya, jadi ini yang sederhana. Kedua, bayinya kok lemas, ngantukan, tidak mau minum, ya sama sekali, maka harus segera dibawa. Yang ketiga, bayi terlihat kuning, kuning seperti katakanlah kunyit atau wortel, maka ini harus dibawa, dinilai mengapa bayinya jadi kuning. Keempat, bayi yang tidak pup sama sekali. Jadi misalnya, oh ternyata bayinya tidak pernah pup nih. Nah ini juga berbahaya. Ternyata setelah dicek, oh tidak ada anus. Jadi bayi yang tidak ada anus juga bisa ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena perutnya akan makin membengkak, ya. Karena kan pup tidak bisa keluar. Jadi hal-hal yang simple yang bisa Bunda lakukan adalah seperti ini. Dan ya satu lagi, bila bayinya demam, seringkali ditanya berapa sih suhu badan bayi. Suhu badan bayi baik prematur maupun dewasa sama. Suhu normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Bila bayi Bunda demam di atas itu, maka harus dibawa karena untuk dinilai ada sakit apa. Jadi secara garis besar penilaiannya sama seperti bayi pada umumnya. Oke, baik dok, terima kasih dok. Seperti pemaparan dokter tadi, ada salah satu poinnya yaitu bayi kuning dok. Bukankah ada bayi yang kuning dan itu termasuk normal dok? Atau kita harus konsul ke dokter saat kuningnya seperti apa nih dok? Kuning bisa fisiologik, jadi kita bilang fisiologik jaundice, jadi itu normal, itu tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Kuning juga bisa disebabkan katakanlah ketidakcocokan golongan darah, tapi biasanya ini terjadi di awal, ya saat-saat bayi baru dilahirkan. Jadi misalnya ibu golongan darah O, bayi golongan darahnya A atau B, atau bisa juga ketidakcocokan resus, ya. Resus ini juga golongan darah yang resus, bisa menyebabkan bayi kuning. Bisa juga kuning karena breast milk jaundice. Breast milk jaundice itu disebabkan karena ada konten di dalam ASI yang dialirkan sehingga bayi terjadi kuning. Biasanya kuning seperti ini penanganannya kita tetap sarankan, menganjurkan tetap ASI diteruskan. Tapi kuning ini akan dipantau, dilihat, kadang-kadang akan menurun, tapi memang butuh waktu bisa hingga 2-3 bulan. Kuning bisa juga karena breastfeeding jaundice. Breastfeeding jaundice ini artinya bayinya dehidrasi karena asinya nggak ada. Ya, seolah-olah ibunya netein tapi bayinya nggak naik berat badan, bayinya tambah turun berat badannya, tambah kuning. Maka ini yang perlu segera dipantau. Jadi kuning juga biasanya bayi dilakukan yang namanya newborn screening. Mengapa newborn screening? Karena salah satunya adalah G6PD, glukos 6-fosfat dehidrogenase. Jadi enzim ini adalah di darah merah. Bila bayi memiliki kadar enzim G6PD yang rendah, dan ketika pulang ke rumah bayi terpapar misalnya kamper. Kamper kan hal yang biasa ya untuk kita taruh di lemari pakaian. Maka bayi bisa mendadak kuning. Ya, sangat tinggi dan bisa menyebabkan kematian. Lalu kuning juga bisa disebabkan misalnya Bunda minum konsumsi obat-obat herbal ataupun minuman yang mengandung alkohol. Jadi ini juga bisa menyebabkan bayi-bayi menjadi kuning. Jadi hal-hal ini biasanya Bunda bisa tanyakan dengan sejawat dokter anak di tempat Bunda melahirkan, didiskusikan sehingga Bunda bisa lebih paham mengapa terjadi kuning. Oke, baik dok. Iya dok, aku juga baru tahu ternyata kamper itu berpengaruh ya dok. Luar biasa. Bisa? Terima kasih loh dok infonya dok. Oke Sama-sama. dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Bunda Luki, dok pemeriksaan apa saja sih dok yang sebaiknya dilakukan pada bayi yang lahir prematur untuk mengetahui kondisi kesehatan fisiknya dok?
Pemeriksaan sih sama ya, seperti bayi cukup bulan yang kita nilai tentu milestone, kemudian berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ya, karena lingkar kepala harus selalu dimonitor sampai bayi berusia sekitar 2 sampai 3 tahun. Karena kan ini menentukan perkembangan otak, ya. Kemudian kita nilai bayi ini sudah bisa apa. Misalnya bayi usia 3 bulan, maka bayi harus bisa roll, bulik. Lalu bila bayi usia 4 bulan, bayi harus bisa roll back. Jadi dari posisi terlentang, tengkurap menjadi telentang. Jadi hal-hal ini yang harus dilakukan dan sebenarnya Bunda bisa bertanya dengan dokter anak pada saat Bunda membawa bayi untuk pemeriksaan rutin dan sekaligus imunisasi. Oke, baik dok. Nah, aku kembali ke pemaparan dokter sebelumnya nih dok, terkait tabel tumbuh kembang. Apakah bisa kita download di Google gitu dok, kita cari, atau memang harus dari dokternya nih dok? Bisa di Google, saat ini banyak di Google. Kalau bayi prematur, saya menggunakan kurva Fenton. Ya, Fenton tulisannya Fanta, Echo, November, Tango, Oscar, November. Jadi kurva Fenton bisa di Google, nanti kurvanya bisa di-download sendiri, dipantau, ya. Juga kurva bayi cukup bulan juga bisa digunakan baik kurva WHO, baik kurva CDC. Secara prinsip kurva apapun yang ibunda pakai, jangan gonta-ganti, ya. Jadi pakai kurva yang sama sehingga Bunda bisa menilai, oh tumbuh kembang bayi saya bagaimana, gitu. Jadi selalu biasakan meminta kepada sejawat dokter anak pada saat berkunjung, ya, untuk dinilai kurva tumbuh kembangnya. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Pertanyaan terakhir nih dok, sebelum kita mengakhiri sesi live hari ini, dok, benar nggak sih dok, kalau anak prematur itu cenderung lebih mudah untuk bingung puting dok? Tidak benar. Jadi bukan bingung puting, tetapi masalahnya adalah refleksi SAP baru akan terbentuk ketika bayi pada saat usia kehamilan 28 minggu. Ya, sehingga bayi-bayi kecil ketika misalnya lahir usia 24 minggu, tentu di refleksi SAP-nya belum baik. Sehingga bayi-bayi kecil yang dilahirkan usia kehamilan 24 minggu biasanya kita menggunakan selang yang langsung dimasukkan ya untuk ke lambung. Ya, selang lambung tujuannya untuk bayi minum. Bila bayi usia 28 minggu di situ mulai terbentuk refleks hisap. Ya, jadi kita boleh mencoba untuk bayi untuk menghisap. Bingung puting bisa tidak terjadi sebenarnya ini masih beberapa orang tua kan mau menggunakan dot, beberapa orang tua mau tetap menggunakan direct menyusui. Boleh saja tidak ada masalah. Karena sebenarnya bingung puting ini dari penelitian ada yang percaya bahwa memang bisa terjadi, tetapi sejauh pengalaman saya bingung puting itu nggak ada. Jadi bayi itu sangat pintar sebenarnya. Bayi bisa menyesuaikan diri, baik diberi menyusui langsung ataupun menyusui dengan botol. Jadi bayi itu sangat pintar. Itu anugerah dari Tuhan buat bayi-bayi kita. Oke, baik dok. Ya. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa bila Bunda menggunakan botol, Bunda harus betul-betul membersihkan dot tersebut dengan sikat dot. Karena sisa-sisa ASI yang ada di dalam botol ini bisa ditumbuhi oleh berbagai macam bakteri dan bisa menyebabkan sakit. Sebisa mungkin tetap saya mengencourage untuk menyusui langsung. Oke, baik dok. Menyusui langsung lebih berasa ya dok, bondingnya ya dok. Halo dok. Ya. Oke, dok. Terima kasih pemaparan hari ini, lengkap banget penjelasannya.
Sebelum mengakhiri sesi live hari ini, boleh dong dok kasih bunda dan ayah ujangan nih dok, atau kalimat penyemangat mungkin bagi bunda dan ayah yang sedang merawat bayi prematur nih dok. Silahkan dok. Jangan takut, selalu diskusikan dengan dokter anak dimanapun tempat bunda melahirkan, ya, karena kita sebagai dokter anak juga akan membantu memberikan semangat supaya bunda juga bersemangat. Kita dokter anak juga akan mengajari bunda bagaimana merawat anak, karena kita akan mentransfer keilmuan yang kita punya kepada bunda, pada ayah, dan juga mentransfer supaya bunda, ayah juga bisa mampu mengurus bayi pada saat pulang nantinya. Jadi jangan takut, selalu bertanya, apapun pertanyaannya tentu kita sebagai dokter anak akan bersedia menjawab dengan sejelas-jelasnya. Oke, baik dok. Terima kasih dokter Agung untuk hari ini. Untuk bunda dan ayah, jika ingin berkonsultasi dengan dokter Agung, bisa ke Rumah Sakit Medistra nih bunda. Jadi dokter berpraktek di hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12, kemudian hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Dok, atau boleh diinfokan dok, IG-nya dokter apa nih dok? IG saya Agung Getan, Alpha Golf Uganda November Golf Tango Alpha November. Oke, baik dok. Terima kasih dok untuk waktunya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa join kembali dokter. Selamat Ya, sore. terima kasih. Selamat sore ayah dan bunda.